Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 6 ayat 1, Puji Jehovah Nasangap. Puji Jehovah Nasangap, Ubud Marmulia. Kamu sedina parroha naringgas lainnya. Pertolongan marolop-olop sedih. Kamu sudah manusia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 377 ayat 1, Roma Hamu Sudena. Tuhan tahi, hamu sudena loja, Ubud nasorati, tindak kona sudena, dapat sorat tolmu, tu Yesus na wancowo, akan naom Tuhan, roh hamu sudena. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu,
Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 182 ayat 4, Tujolom Ode Batakku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 276 ayat 1, O Yesus si Parmonangi.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 15. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan datang sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 280 ayat 1, Totong tutu nadinggado. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita juga mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 758 ayat 1, Jehovah Pangurupi.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-9 setelah Trinitatis, tertulis dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, firman Tuhan tertulis demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ke-9 setelah Trinitatis ini diterangi topik makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Si leon didebatado, si panganon dohot, si inumon. Ayat khotbah hari ini lebih dikenal dengan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagi sebagian orang dengan tafsiran yang beraneka ragam, kisah ini dianggap sebagai kemampuan berbagi dari orang. Dan bagi sebagian orang lagi, dianggap ini adalah mujizat penggandaan roti dan ikan. Namun saudaraku, apapun tafsirannya, tidak ada masalah dengan itu. Sebab keduanya hendak mengatakan semua itu terjadi karena prakarsa ilahi. Bagi pihak yang mengatakan ini adalah kemampuan berbagi, tetap saja Tuhan yang mendorongnya begitu. Dan bagi yang mengatakan ini keajaiban penggandaan, ini juga Tuhan yang melakukannya. Artinya saudaraku, sekali lagi, bagaimanapun bentuk dan prosesnya, segalanya merupakan prakarsa ilahi. Firman Tuhan ini berbicara tentang kasih Kristus yang tak terhingga. Kekuasaannya yang mampu memenuhi kebutuhan kita. Dan pentingnya berbagi kasih dengan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat melihat orang-orang banyak yang mengikuti dia, Yesus merasa kasihan dan menunjukkan kasihnya dengan menyembuhkan yang sakit. Ini mengajarkan kita tentang kasih dan kepeduliannya terhadap setiap individu dalam kesulitan. Baginya kita tidak pernah terlupakan. Sungguh Tuhan Yesus memperhatikan bukan hanya keselamatan kita saudara, namun juga kebutuhan hidup kita di dunia ini. Seperti ketika orang banyak yang mengikuti Yesus ini merasa lapar dan mereka mencari makanan. Meskipun murid-muridnya menyediakan beberapa roti dan ikan, tampaknya itu tidak cukup untuk menyediakan makanan bagi mereka semua. Namun Yesus mengajarkan kita untuk percaya bahwa di tangannya hal-hal yang tampaknya tidak mungkin dapat menjadi mungkin. Dalam keadaan apapun yang kita hadapi, kita perlu berpegang teguh pada kepercayaan dan iman bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sebagaimana Yesus meminta murid-muridnya untuk memberikan roti dan ikan, Dia memberkati dan memecahkannya untuk diberikan kepada orang banyak.
Demikian juga saat kita menyerahkan usaha dan pengharapan kita kepadanya, saat itu juga Yesus akan memberkatinya. Ketika kita memberikan apa yang kita miliki dengan tulus, Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya melalui tangan kita, melalui kerja keras kita, melalui semangat dan pengharapan kita. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa ketulusan dan kesederhanaan hati ada hal yang berharga di hadapannya. Saudara-saudara yang terkasih, keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan memberi kita harapan dan kekuatan. Meskipun kita dihadapkan dengan tantangan dan kesulitan, percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan dan memberkati setiap langkah iman kita. Sebab Yesus adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam setiap keadaan hidup kita. Berkat-Nya melimpah, saudara. Dan semoga itu menjadi alat berkat bagi orang-orang di sekitar melalui kita. Maka berjalanlah dalam kasih dan kasih Kristus yang sungguh-sungguh menghidupkan kita. Maka kita pasti akan mengalami keajaibannya dalam hidup kita dan orang lain. Sebab segalanya bersumber dari Tuhan. Baik makanan, baik minuman, dan apapun kebutuhan hidup kita. Sesungguhnya itu adalah prakarsa ilahi bagi kita. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami percaya keajaiban Tuhan terjadi dalam segala kebutuhan kami, dalam segala pengharapan kami, dalam segala ketidakmampuan kami. Kami meyakinkan diri kami bahwa Tuhan selalu berkarya, mencukupkan segalanya bagi kami. Asalkan kami bekerja keras dalam pengharapan bahwa kami selalu dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengharapan yang sedemikian membuat kami berani melanjutkan hidup dalam suka dan duka kami, dalam kekurangan-kekurangan kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 759 ayat 1. Jehovah si Parmahanau, sembari menyerahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jehovah si Parmahanau, yang Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.